Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, kembali pada pertemuan pagi hari ini, yaitu untuk mata pelajaran simulasi komunikasi digital, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu menganalisis produksi video, animasi, dan musik digital. Bersama saya, Anas Haribowo. Video. Nah, apa itu video? Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak, biasanya untuk menggunakan video solenoid, sinyal elektronik, atau media digital. Adapun fungsi daripada video yaitu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan presentasi, video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan, di mana ide atau gagasan ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan pembuatannya, ini video dapat diperuntukkan untuk yang pertama adalah satu cerita, di mana video tersebut bertujuan untuk memaparkan suatu cerita. Kemudian yang kedua adalah dokumenter, di mana video dokumenter tersebut bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga itu adalah berita, yaitu video yang bertujuan memaparkan suatu berita. Dan yang keempat yaitu video pembelajaran, di mana video tersebut bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Dan yang terakhir yaitu presentasi, yaitu video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau suatu gagasan. Nah, adapun prinsip-prinsip daripada video. Nah, adapun prinsip-prinsip daripada video yang pertama yaitu ilmiah. Di sini ada 8. Nah, yang pertama adalah ilmiah. Ini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu prinsipnya adalah relevan. Artinya apa? Cakupan ke dalam, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi ke dalam silabus ini sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual daripada peserta didik. Yang ketiga adalah sistematis, di mana komponen-komponen materi saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensi. Keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten ini antara kompetensi dasar, indikator pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian memadai, di mana cakupan indikator, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian ini cukup untuk menunjang pencapaian daripada kompetensi dasar. Berikutnya adalah aktual dan konseptual, di mana cakupan indikator, pengalaman, dan sebagainya ini memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang sedang terjadi. Berikutnya fleksibel, di mana keseluruhan materi dapat mengakomodasi variasi peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan
adanya satu tuntutan daripada masyarakat. Dan yang terakhir, ini prinsipnya adalah menyeluruh, di mana komponen materi ini mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Nah, ini ada 8 prinsip daripada video, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, kemudian fleksibel, serta menyeluruh. Nah, di dalam pembuatan video ini ada tahap perancangan. Meskipun pada sebelumnya sudah kita bahas, di mana tahap perancangan ini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah perencanaan, yaitu penyusunan materi terlebih dahulu. Ini perlu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai dengan pengembangan daripada materi tersebut. Nah, pencarian informasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multimedia dan internet. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam melaksanakan penyusunan materi, ini perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan materi, seperti standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, aturan penyusunan materi ke dalam silabus, yaitu rancangan program pembelajaran dan standar kompetensi serta kurikulum yang diterapkan. Kemudian ada tahap perbaikan. Dalam kegiatan pembelajaran, mengkaji ini dapat terdiri atas spesialis ahli mata pelajaran, bisa guru, kepala sekolah, atau bisa juga siswa itu sendiri. Berikutnya ada tahap pemantapan. Masukan dari pengkajian ulang ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki perbaikan awal. Apabila telah memenuhi kriteria dengan cukup baik, ini dapat segera disampaikan kepada pimpinan yang bersangkutan. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian ini perlu dilakukan secara berkala yang telah dijabarkan dalam sebuah silabus dengan menggunakan metode atau model daripada penilaian tersebut. Nah, adapun contoh-contoh video di sini bisa dalam bentuk film atau sinetron yang ada di televisi, atau bahkan video sendiri yang dulu pernah ramai di tengah-tengah masyarakat kita. Berikutnya yaitu animasi. Animasi digital. Nah, digital animation ini adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari proses kerja daripada komputer. Nah, sebelum menggunakan komputer, animasi diselesaikan dengan membuat film dari gambar tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas yang disebut dengan glaze. Satu frame untuk 1/60 detik. Komputer pertama kali digunakan untuk mengontrol pergerakan daripada suatu karakter. Adapun prinsip-prinsip daripada animasi, yaitu yang pertama kemampuan menggambar atau solid drawing. Solid drawing ini adalah kemampuan individu dalam membuat gambar dengan baik dan benar, dan juga kemampuan dalam mengkomposisikan gambar sehingga terlihat lebih nyata. Kemudian yang berikutnya yaitu menekan dan melentur, squeeze and strike. Ini adalah membuat objek hidup ataupun objek mati ini terlihat seolah-olah nyata sehingga terlihat bergerak secara realistis dan lebih hidup. Kemudian yang ketiga adalah antisipasi. Antisipasi ini membuat gerakan pada sebuah objek secara berurutan
sehingga ini penonton dapat memahami dan menikmati animasi yang sedang ditampilkan. Yang keempat adalah tata gerak atau staging, yaitu penataan gerak dengan membuat ekspresi pada karakter atau objek dalam animasi sehingga penonton ini lebih mudah untuk mengenalinya. Yang kelima, strike ahead and pose to pose. Ini adalah langkah seorang animator bekerja, yaitu dengan terencana dalam membuat gambar, membuat gerakan maupun ukuran yang dilakukan sejak awal dalam pembuatan suatu animasi. Ada gerakan mengikuti, yaitu ketika scan berhenti bergerak, karakter tidak berhenti saat tiba-tiba. Ini membuat sebuah animasi bisa terlihat lebih realistis dan lebih jelas. Kemudian berikutnya ada slow in and slow out, yaitu adalah pengaturan staging dan timing dari suatu skin ke skin lainnya dalam sebuah pembuatan animasi. Dan yang terakhir yaitu konstruksi lengkung, membuat pergerakan tubuh karakter objek animasi terlihat dia lebih smooth. Misalnya gerakan makhluk hidup atau gerakan benda-benda dalam animasi ini terlihat lebih realistis. Jadi itu prinsip-prinsip daripada pembuatan suatu animasi. Berikutnya ada jenis-jenis animasi. Nah, secara umum jenis-jenis animasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu animasi berdasarkan bentuk karakter dan juga animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Nah, untuk animasi berdasarkan bentuk karakter ini ada tiga, yaitu stop motion animation atau claymation. Jenis animasi ini pertama kali ditemukan oleh Blockton pada tahun 1906, di mana Blockton memanfaatkan tanah liat sebagai objek animasi. Adapun contoh film yang memakai teknik animasi clay atau ini adalah film Chicken Run and Shaun the Sheep. Tentu saja bahan yang digunakan bukanlah tanah liat biasa seperti patalisin, yaitu bahan yang elastis dan lentur. Kemudian yang kedua, animasi 2 dimensi atau 2D, 2 dimensi ya. Animasi 2 dimensi ini kita kenal dengan kartun. Nah, yaitu kumpulan gambar-gambar lucu dalam animasi untuk menghibur daripada penonton. Nah, ini di saat kalian masih usia anak-anak ini sering melihat contoh-contoh daripada film kartun di televisi. Nah, ini contohnya bisa Donald Bebek, Tom and Jerry maupun bentuk atau judul film yang lain. Ada juga animasi 3 dimensi atau dikenal dengan 3D. Teknologi berperan besar bagi kemajuan animasi, khususnya teknologi komputer. Animasi 3D ini adalah pengembangan daripada animasi 2D, di mana objek dalam animasi menjadi terlihat lebih hidup. Nah, ini sering kita menjumpai itu. Kemudian jenis animasi yang berikutnya yaitu animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama adalah animasi cel. Berdasarkan dari kata celluloid, ini merupakan teknik pembuatan film animasi yang cukup populer, di mana animasi cel ini biasanya merupakan lembaran-lembaran yang akan membuat animasi tunggal. Jadi, masing-masing sel ini merupakan bagian terpisah, misalnya objek dan latar belakangnya juga terpisah, sehingga bisa bergerak secara mandiri. Kedua ada animasi frame, yaitu animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Ini secara sederhananya kita menggambar objek yang berbeda-beda pada lembaran buku-buku lalu membukanya secara cepat dengan jari, maka gambar tersebut akan terlihat seolah-olah bergerak. Berikutnya ada animasi sprite.
Ini menggunakan latar belakang diam, lalu gambar digerakkan di bagian depannya. Kemudian animasi pad, yaitu animasi dengan menggerakkan objek di sepanjang garis yang ditentukan sebagai lintasannya. Dan yang terakhir itu adalah animasi vektor. Ini ya, mirip seperti animasi speed. Bedanya animasi speed menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor ini menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan speednya. Kemudian musik. Musik ini adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Adapun unsur-unsur daripada musik, yang pertama adalah melodi. Ini merupakan suatu kegiatan frame yang tersusun dari nada-nada dengan urutan interval dan tinggi rendahnya yang teratur, di mana melodi menjadi daya tarik suatu musik. Kemudian berikutnya irama. Ini merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik, di mana irama ini adalah penentu ketukan dalam musik. Yang ketiga adalah birama. Ini merupakan unsur seni yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Birama yang nilai menyebutnya genap ini disebut birama binair, sedangkan birama yang menyebutnya ganjil ini disebut tenair. Kemudian ada unsur harmoni. Merupakan sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Selain itu, harmoni bisa diartikan dengan suatu rangkaian aktor-aktor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Berikutnya tangga nada. Ini merupakan deret nada yang disusun bertingkat. Ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis ini tersusun dari 7 buah nada dengan 2 jarak, sedangkan pentagonis ini tersusun dari 5 buah nada dengan jarak tertentu. Dan yang terakhir ada unsur tempo. Ini merupakan ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Nah, di dalam tempo ini ada 8 kategori, yaitu ada lambat sekali, kemudian lebih lambat, lambat, sedang agak cepat, cepat, lebih cepat, cepat sekali. Nah, di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari itu ada jenis-jenis musik, yaitu ada pop, R&B, rock, dangdut, blues, country, elektronik, hip hop, dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh musik, ini contohnya adalah seni musik tradisional, seni musik keroncong, kemudian musik modern, seni musik klasik, dan seni musik jazz. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, selalu jaga kondisi dan patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat